Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan e-club semua. Mohon izin perkenalkan, saya Ahmad R ya. Saya juga sama-sama member e-club. Izinkan saya membuat video analisa untuk hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 sebagai bentuk analisa pribadi saya sendiri dan ingin saya bagikan kepada kawan-kawan e-club untuk memantik diskusi sehat dan upaya belajar bersama. Silahkan koreksi saya, silahkan beri masukan dan tanggapan. Mari kita bangun diskusi sehat. Jangan hanya terlalu pede dengan analisa sendiri hingga menyebabkan kebingungan terhadap member lain. Oke, tentunya kita hanya akan berfokus pada gold. Mari kita buka chartnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan trading view sesuai dengan saran coach, menggunakan dari provider Saxo yang pergerakannya cukup mirip dengan Orbitrade. Namun perlu ditanda kutip, hanya mirip, tidak sama persis. Karena seperti ini contohnya, kita ke time frame H1 di sekitar 3295 ini ada gap seharusnya di sini di Orbitrade. Namun gap tersebut di sini nihil ya. Gap tersebut di sini nihil. Coba kita buka MetaTrader. Kalau kita zoom out, nah ada gap di 3295-an hingga 3291-an. Nah, itu yang perlu ditanda kutipi. Kita kembali ke trading view. Ya, anggap saja gapnya itu di sekitar sini bro, sekitar sini. Nah, ini ada gap di Orbitrade. Oke, kita mulai dari time frame daily ya. Kita lihat sendiri saat ini time frame daily sedang mengalami kondisi sideway yang begitu lebar. Sideway dimulai pada 22 April 2025. Hari itu seingat saya itu dimana Trump mengumumkan reciprocal day atau tariff announcement terhadap seluruh dunia, terutama China yang jadi fokus perang dagang kali itu. Hingga saat ini kondisi market masih saja sideways dengan range dari titik tertingginya sekitar 3499 atau kita genapkan saja 3500 dengan low-nya di 3120, yang dimana waktu itu kita e-club menargetkan sekitar 3175 untuk menutup gap, dan ternyata terjadi penurunan yang lebih dalam hingga 3120. Ke kondisi market seperti ini sudah berlangsung selama kurang lebih hingga market close itu sekitar 45 hari trading day, yang dimana itu durasi yang cukup lama menurut saya, karena kita lihat sebelumnya kondisi market cenderung naik, cenderung naik setelah sebelumnya juga mengalami konsolidasi yang juga lumayan berdampak dari 24 September hingga sekitar 20 Desember, sekitar 1 tahun ya konsolidasi. Namun konsolidasi pada tahun 2024 tersebut walaupun saya menilainya cukup sideways, namun sideways yang cukup sehat kalau menurut saya. Sini penurunannya juga sehat, kemudian naik swing low-nya juga sehat, kemudian swing low-nya juga sehat, swing high sehat, swing low lagi. Nah, di sini agak ranging. Lalu kemudian pada awal tahun 2025 mulai mengalami transisi bullish. Sayangnya di saat Trump mengumumkan reciprocal day itu, tarif dagang itu, market langsung merespon dengan kondisi yang cukup kacau. Namun terlihat di sini ada sedikit pembentukan rising wedge ya. Di daily cukup terlihat, namun
namanya itu agak sedikit break kalau kita tarik trendline untuk timeline daily. Coba kita zoom in ke 4 jam. Rising wedge lebih terlihat jelas ya, namun ya kita lihat sendiri kocokannya lumayan liar, banyak candle whipsaw sepanjang dari 15 Mei hingga kemarin NAP news ya. Banyak candle whipsaw yang saling wush, tidak swing high-nya tidak mulus lagi, swing low tidak mulus lagi, tidak shoot tapi kayak shoot seperti gelombang di dalam gelombang atau sideway di dalam sideway. Kayak gini kan, dia swing high, kemudian dia mau swing low, kemudian dia swing high lagi, kemudian swing low lagi, kemudian swing high lagi gitu aja terus. Ini di time frame 4 jam, yang dimana time frame 4 jam untuk trading itu cukup lama ya, atau intraday. Sehingga bagi kawan-kawan yang trading, termasuk saya juga agak stres tradingnya, terutama yang baru-baru nih kayaknya ya. Bisa dilihat kalau kita tarik trendline dari sini menuju sini, dari sini menuju sini, terlihat ya, mungkin di sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu terlihat dia mengkerucut, dia membentuk rising wedge, dimana rising wedge ini pada umum notabene-nya atau aslinya merupakan pattern menunjukkan penurunan, dimana sesuai dengan sentimen geopolitik dan ekonomi saat ini yang semakin menimbulkan keraguan terhadap keraguan dan kebimbangan terhadap keputusan fiskal menurut saya. Namun terakhir seperti yang di-share oleh Pak Yahya di grup di trading room, terima kasih Pak Yahya, menunjukkan bahwa setelah peririsan NFP, sentimen positif mulai muncul terhadap US dollar, yang dimana saya menilai sentimen positif terhadap US dollar tersebut dapat mendorong XAU semakin lemah sesuai dengan IOF yang dirilis oleh coach bersama Kapten Gema bersama coach. Yang saya pribadi expect sesuai dengan pattern yang ada, gold akan kembali koreksi lebih dalam. Kalau ini saya tarik swing, ini saya nariknya di dari time frame H1 ya. Mungkin kita bisa dari swing high dari swing low terakhir, ini saya panjangin ke swing high terakhir di H4, from dari trough dan ke peak-nya itu kita dapat melihat target lebih dalamnya itu penurunan ke sekitar 3150. Itu untuk target 1618 nya menggunakan settingan standar Fibonacci di TradingView. Namun itu untuk target jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, pergerakan gold ini begitu sensitif, begitu luar biasa, dan tanda kutip menyebalkan ya. Oke, kita coba breakdown lebih lanjut. Ya, 4 sendiri untuk pattern rising wedge sudah terjadi penembusan yang cukup signifikan ya, sehingga saya rasa ini cukup confirm dan dikonfirmasi oleh coach sendiri. Namun kalau kita sudah memahami pergerakan XAU yang biasa kita amati ya, setelah ada gerakan yang cukup impulsif turun ataupun naik, biasanya akan ada koreksi, normalnya begitu. Saya menilai Senin nanti mungkin akan lanjut turun tentu, cuman ada area order block di sini. Saya menilai ada area order block nih, satu merah ini, dan ada gap, jadi mungkin dia akan nutup gap dulu, kemudian akan koreksi ke atas sekitar 3342 ya, minimal 3225 minimal, yang dimana area tersebut merupakan area support become resistance dari dari konsolidasi sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk turun dulu untuk koreksi, atau mungkin market akan gap up
langsung menuju mungkin ya, kita tidak tahu karena gap itu tidak bisa diantisipasi, tidak bisa diprediksi akan ke sini dulu yang pasti. Maksud saya kalau misalkan kita atau saya terutama mencari sell, idealnya saya akan mencari retest dahulu, mungkin seperti itu, karena ini ada order block tadi ya di daerah sini, dan juga ini area gap, mungkin dia akan sweep dulu ke situ, nutup, baru dia naik lagi untuk lanjut turun lebih dalam, kurang lebih begitu. Jadi mungkin gini skenario nya, mungkin seperti itu. Coba kita breakdown lebih dalam, kita akan maju ke, kita akan lebih zoom in ke time frame H1. Oke. H1 sendiri itu kemarin gerakannya cukup liar ya, kemarin ada sweep ke 3402 sebagai peak, lalu dia langsung habis impulsif bullish, dia langsung koreksi impulsif bearish juga. Nah, itu kalau teman-teman ada dapat tuh gacor itu. Saya ingin sell tapi saya konservatif ya sekarang ya. Kemudian dia koreksi cukup terbatas ke 3375 untuk lanjut turun ya. Kalau kita tarik pibo dari swing high ya, kita dari swing low terakhir ini saya nilai sebagai swing low sini. Nah, dia tuh koreksi ke 038, area 038 hingga 0,5 ya. Bisa kita lihat di daerah sini dia koreksi kemudian lanjut penurunan. Jadi kalau kita tarik lagi dari sini ke sini, ini sudah termasuk, dari sini ke sini ini sudah termasuk swing low lagi ya. Makanya sudah break candle, udah langsung dibalas swing high lagi. Kita tarik lagi Fibonacci dari situ. Maka dia sebenarnya sudah mencapai target 168, sehingga kita ada ekspektasi dia untuk koreksi ke atas mungkin ke 078, hingga paling tinggi saya berespektasi paling sehat itu ke 0,5 atau 0,382, karena ya pergerakan gold sekarang ini sudah di luar nalar ya, jadi kita hanya bisa antisipasi dan jangan hanya ekspektasi. Bisa saja nanti gap ini tidak di sweep dulu, mungkin dia gap up menuju ke sini, baru area ideal untuk sell ya, hingga sesuai dengan IOF Fibonacci. Oke, kalau dari struktur price action sendiri saya menilai sebelumnya kan ada base atau konsolidasi yang cukup membuat pusing bagi kita ya untuk menjelang NFP news, dan setelah NFP news baru tiba-tiba dia break. Ini kan ada banyak wick ya, kalau kita zoom in ke M15 itu konsolidasinya atau ngebase itu cukup bikin pusing. Tiba-tiba dia break ke bawah, dia naik lagi, dia break ke bawah lagi, dan sini mencoba upaya koreksi ke atas, namun ternyata lebih turun. Walaupun ini lebih turun, tapi kita lihat di H1 sendiri candle bearish semakin kecil atau semakin kompresi, artinya meningkatkan kemungkinan untuk koreksi ke atas retest. Kalau berdasarkan candle sehatnya ke sini nih, ke support become resistance sekitaran sini ya. Untuk paling minimal ke sini 3333 hingga 3444 ya, sekitaran situ. Kemungkinan lebih tinggi ke 3354. Kalau di sekitaran sini, dan lebih di sini juga ada order. Saya menilai ini sebagai area minor order block ya. Nih. Nah, sini orang mencoba sell namun gagal, kemudian dia bullish karena area minor order block kalau menurut saya nih. Selesai dia ke sini baru ke sini, atau mungkin dia sweep dulu baru ke sini. Kita hanya bisa lihat reaksi pasar secara langsung nanti di pembukaan market di hari Senin. Coba kita zoom in lagi ke M15. Terlihat candle semakin kompresi, adanya upaya koreksi atau retest ya, upaya cukup kuat dari buyer untuk melakukan koreksi lebih tinggi, namun gagal. Seller menang ya, kemudian semakin turun. Tapi kita lihat dari struktur candle M15 di bearishnya ini, itu semakin kompresi bro. Di sini kan gede nih, gede. Ini semakin kompresi, semakin kecil. Bahkan ada yang candle hampir tidak memiliki body nih, saya lupa namanya apa. Itu sentimen
atau tendensi dari seller itu sudah mulai melemah. Jadi ada potensi untuk retest, potensi ya. Terlebih di sini juga jelas nih ada area base sebelumnya, mana area base sebelumnya itu bisa dijadikan untuk titik pantul. Jadi kesimpulannya, untuk kawan-kawan yang mencari posisi trade, lebih baik menunggu area retest di atas dengan range ini di 3333 hingga 3352-an ya. Itu area sehat menurut saya. Saya pribadi tidak menyarankan buy ya, karena retest ini hanya potensi. Jadi saya tidak menyarankan untuk mengejar retest ini, karena bisa saja sentimen market atau pergerakan market malah langsung menjerumuskan lebih dalam. Kita tunggu retest. Kalau kata Pak Gema itu kita nyari pijakan untuk masuk ke market. Idealnya seperti itu. Ya, saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena keadaan market juga masih dalam keraguan. Kalau kita lihat juga di H1 tadi, rising wedge itu baru break bro. Idealnya kita nunggu retest ya, ini masih rising wedge ya, walaupun liar, dia baru saja break. Idealnya nunggu retest lagi baru masuk. Saya mungkin ini bisa dianggap sebagai retest, tapi di sini ada area order block dan juga gap tadi ya. Mungkin dia bisa mantul dulu baru turun, itu mungkin. Mungkin itulah pendapat saya terhadap market. Silahkan bagi kawan-kawan sekalian yang punya pendapat lain atau mungkin ahli mendalami di bagian analisa lainnya, mungkin fundamental ataupun SMC ataupun ICT yang lebih mendalam, atau mungkin mempunyai metode eksotis lainnya, mari kita diskusi sehat ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.